wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi Allahu jalla jalaluhu wa shalli alaihi wa Muhammadin wa aluhu almatilahu albilad wa rijaluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyahsabu annama numidduhum bihi minal malin wa banin yusari'u lahum bil khairat bal la yash'urun. Jamaah Bugar Muhajirin yang Allah muliakan, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pengurus, ketua Bugar Muhajirin dan beserta manajerialnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama menyampaikan apa yang harus kita sampaikan di antara kita, yaitu salah satu kegiatan orang yang beriman itu adalah watawa saubil sober, watawa saubil marhamah, selain daripada watawa saubil haq. Kalau di surat Al-Ghoshiyah Al-Balad surat Al-Balad itu adalah watawa saubil sober, watawa saubil marhamah. Di lanjutannya adalah hak, sobar, dan marhamah, kasih sayang, yang menyampaikan silaturahim atau kasih sayang tersebut. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada guna manfaat, bisa menambah keimanan dan keyakinan kita yang telah ada. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ataupun juga ada yang salah, mohon diluruskan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ada orang tua kita, Abi Halim. Beliau kalau saya udah bicara suka mendekat langsung ngasih tahu tadi salah, nuhun pisan. Alhamdulillah, sedikit yang akan kita sampaikan dan kita bahas, coba kaji bersama hari ini, di pagi hari ini. Sebagaimana tadi di dalam pembukaan yang kami sampaikan itu surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 55 sampai 56. Di situ kita mendengar dari lisannya Rasul Muhammad SAW, tentu dari wahyu Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, bahwasanya di sini seolah-olah Allah mengajak kita berdialog, seolah-olah berdialog, Allah berdialog kepada kita, yang kurang lebih ayah sabuna annama numiduhum bihi minal malin wal banin yusari'u lahum bil khairat bal la yash'urun. Di situ Allah menanyakan, apakah mereka mengira? Jadi seperti nunaros gitunya. Apakah mereka mengira bahwa minal malin wal banin tinu harta sareng anak-anakna, harta atau anugerahkan ya Allah anugerahkan kepada kita berupa anak dan juga harta, nusarilahum fil khairat, bahwasanya dengan dianugerahinya anak dan harta ini yang berikan kepada kita itu berarti bahwa nusariluhum fil khairat, bersegera menganggap berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka. Bala yash'urun, tidak, kata Allah, yash'urun, sebenarnya mereka tidak sadar. Ini yang harus saya pikir bolak-balik kalau membaca ayat ini. Kan ada kalana abdi rumaos gaduh putra genep, sok mudina obrolan depan alhamdulillah dikasih anugerah genep barangkali aya hiji deui terus gitunya tipe teh. Terus aya proyek nambah artos nambah itu dia. Serasa itu adalah anugerah kebaikan dari Allah. Padahal ternyata di akhir ayat ini bala yashurun, tidak, kata Allah, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak sadar. Artinya ada maksud tujuan kenapa Allah menganugerahkan harta dan anak kepada kita. Bahkan yang berlimpah-limpah, berbanyak-banyak. Ada kalanya kita bingung ngagunakeun ya artos kanggo naon. Pan seseurna mah abdi mah seseurna bingung milarian artos. Aya rencangan mah aya sapali jalmi anu bingung duit yang naon.
Nah artinya itu intermezzo aja. Artinya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang dikategorikan tidak sadar tatkala anak dan harta yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita sebagai amanahnya, itu menganggap bahwa kita diberikan suatu kebaikan. Ternyata kata Allah, bala yashurun, tidak, sesungguhnya mereka tidak sadar. Nah kalau di tafsirul ayat bil ayat dijelaskan lagi di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah, suratnya taubat orang-orang yang setelah berdosa tadi karena merasa sudah, oh iya ternyata saya termasuk orang yang tidak sadar, maka segeralah bertobat. Maka dijelaskan lagi di dalam surat At-Taubah itu, surat ke-9 atau surat Baroah, di ayat ke-55-nya. Di situ Allah menjelaskan, fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha minal hayatid dunya wa tajhaqu anfusahum wa hum kafirun. Fala tujibka amwalahum wala auladuhum, maka janganlah ajib atau menarik, tertarik hati kita dengan harta dan anak-anak. Jadi janganlah sampai harta dan anak-anak itu menarik hati kita. Sungguhnya kata Allah, innama yuridullahu yughadibahum biha minal hayatid dunya wa tajhaqu anfusahum wa hum kafirun. Naudzubillahi min dzalik. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak nyawa mereka akan melayang dalam kondisi kekafiran. Nah ini barangkali perlu kita renungkan dan perlu kita pilah-pilah kapan saat itu betul harus bersyukur. Jangan sampai kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan tanpa disadari ada maksud tujuan lain yang Allah sampaikan kepada kita telah dianugerahinya anak maupun harta, supaya kita tidak tertarik oleh mereka. Allah ini melarang, jangan sampai harta benda dan anak-anak itu menarik hatimu. Rumaos pun anak upami ngong adan sok rada sesah di piawarang wudu teras netepan jongjon we gitunya. Kadang-kadang urang teh akeun bae nya keun we da meureun tuluheun keneh, padahal eta adan subuh tos 2 kali, adan awal dan ka adan subuhna. Tapi urang teh kadang-kadang tertarik hatinya kusabab rasa kasih sayang kepada anak kita, padahal itu menjerumuskan kita kepada suatu kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hal yang demikian. Mudah-mudahan mulai di hari-hari ini mari kita sama-sama memperbaiki diri, menganggap bahwa betul-betul harta dan anak ini adalah sebagai amanah. Yang namanya anak amanah ya otomatis harus kita perjuangkan, pertahankan, diayomi sebagaimana apa yang kehendak orang yang memberikan amanahnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, apa sih amanahnya? Ya, tiada lain, kita sangat senantiasa berharap punya anak yang soleh. Dulu waktu kecil, sing soleh jang, mana itu sing soleh, abi teh bingung, naon atuh Pak cenah sing soleh di sing soleh deui, Pak ieu teh keur ulin di kerame kitu keur membal. Ulah ngalawan we sing soleh cenah maneh teh. Aduh bingung teh Pak ieu teh soleh. Da teu kahartos teh keur alit sing soleh gitu. Nah, kadienakeun termasuk bulan kemarin saya bersilaturahim ke orang tua, salah satu orang yang dituakan, dan di sana lagi ada tamunya yang biasa suka konsultasi ke beliau, ya seorang di lemur mah disebutna teh ajengan panggilna kitu nya. Nah, anjeunna nuju ngabahas bab masalah soleh, anak yang soleh. Abdi ngahulang tidinya, ngabandungan anak gitu. Ternyata bukan hanya orang tua kita saja, bukan kita saja terhadap anak kita yang ingin memiliki anak yang soleh. Ternyata kalau kita gali ke jauh ke atasnya, ya para nabi, para rasul Allah sama. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang India, orang Islam mengidolakan kepada sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Abraham, ataupun juga Brahma, macam orang India, Dewa Brahma, macam itu.
Ya, sosok-sosok yang Nabi Ibrahim ini pun kita tahu kesolehannya, tetapi dia senantiasa berdoa. Salah satu doanya itu adalah apa? Rabbi habli hikman wa hikmi bisolihin. Di dalam surat Ibrahim surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hikman wa hikmi bisolihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ternyata yang dikehendaki itu bukan oleh kita saja, bukan oleh orang tua saja. Ternyata tiluhurna gitunya. Nabi Ibrahim saja berkeinginan di dalam doanya, di dalam keinginan yang paling jauhnya adalah ingin dimasukkan menjadi hamba-hamba yang soleh. Nah, kenapa sih kok bisa maunya seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, sebagaimana yang kita pahami di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, di situ sangat jelas Allah menyampaikan kepada kita walakon dan saestuna pasti cenah katabna fi Jabur, ditetapkeun dina Jabur min ba'di dzikri. Ini diterjemahkan umumnya itu min ba'di dzikri ini adalah telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz setelah Allah di Arsana sebelum disampaikan ke Lauhul ke Jabur maupun juga ke Al-Qur'an, annal ardo yarisuha ibadiyah solihun. Ternyata iya sing horeng naon sababna urang hayang soleh, hayang janten gaduh urang kali anu soleh, sepuh urang oge kitu soleh. Ibrahim pun alaihissalam pun juga berdoa seperti itu. Ternyata ingin warisan. Yarisuha ibadiyah solihun. Sesungguhnya bumi ini dipusakai, diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi pemegang warisan, pemegang haknya yang paten untuk Allah, muka bumi yang Allah ciptakan ini adalah untuk dikelola oleh hamba-hamba yang soleh. Makanya sangat diyakini betul, oh palingan itu gitu. Nah, di dunia ini hari ini pun juga kadang-kadang kita tidak soleh ataupun juga termasuk orang-orang yang tidak soleh. Tapi mari kita sama-sama terus untuk berupaya meyakinkan betul bahwa kita ini adalah pewaris bumi. Yang namanya membedakan pewaris bumi dengan yang lain itu hanya satu, yaitu ridhonya. Kenapa? Karena hartanya, keenakannya, kesenangannya di dunia, dia Islam, dia soleh, dia tidak, Allah beri. Semuanya berikan. Menguasai bumi pun juga tu'ti mulka man tasya, gitu. Dibulak-balikan pengganti menguasai bumi ini. Orang iman, orang kafir, orang terus gitu sampai hari ini. Sampai kapanpun sunatullahnya seperti itu. Nah, namun bagi kita hari ini adalah bagaimana caranya kita menjadi bagian daripada hamba-hamba yang soleh. Selain sebelum kepada anak-anak kita yang ingin menjadi anak yang soleh, diawali dari kitanya dulu. Wal hikmi bisolihin, kalau bahasanya Nabi Ibrahim itu, masukkan aku ya Allah ke golongan orang-orang yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kenapa? Karena ternyata di dalam kemarin lusa waktu Rajaban ya, ada orang Rajaban kan di tempat lainnya. Nah, ada khutbah konon katanya di dalam buku, beliau menyampaikan di dalam kitab Duratun Nasihin, mengisahkan tentang dialognya Allah bersama Muhammad dan kala bertemu di Lauhul Mahfuz di atas sana. Nah, yang biasa kita gunakan di dalam bacaan sholat di at-tahiyat akhir. Kan itu konon katanya itu adalah dialognya Allah bersama Muhammad, memberikan penghormatan at-tahiyat, wabarakatuh, wassalatu, penghormatan kepada Allah. Terus setelah itu ada kalimat apa? At-tahiyatu wabarakatuh. So kadang-kadang hilap deui. Ada salam. Selain daripada penghormatan ada doa. Ada salam, ada salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Gitu kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan salam, keselamatan untuk kamu, wahai nabiku. Warahmatullahi dan rahmatnya dan berkahnya akan senantiasa disampaikan kepada kamu. Nah, maka Muhammad saat itu pun juga menjawab,
melanjutkan karena saking sayangnya terhadap umatnya, assalamu alaina wa ala ibadillas sholihin. Keselamatan juga tetap untuk kami, kata Allah, kata Muhammad SAW, dan juga untuk hamba-hambamu, hamba Allah yang soleh-soleh. Jadi kenapa kita harus soleh? Karena didoakan ke salam dunia, Bapak Ibu. Didoakan kudu sarolat salam dunia sehari minimalna nu pastina 5 kali. Da can anu sunah-sunahna. Tirawati qobla ba'da duha. Terus lail gitu. Salat-salat yang lain itu banyak. Makanya iya geuningan eta tos pas kaageunakeun ku pun Bapak Bipayun dijelaskeun tah cenah eta salah satuna. Kamari diemutan deui penak deui sareng guru ngaos ngajelaskeun deui tentang bab masalah anak soleh. Insyaallah mudah-mudahan ini ada guna manfaat, kita termasuk bagian daripada menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waktunya cekap, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan ke depan. Kita coba ke depannya digali lagi lebih jauh siapapun yang menjadi pembicara. Insyaallah kalau Allah berkenan kesempatan membicarakan urang memutan kumaha atuh carana eta soleh teh. Itu aya istilah karakter orang-orang soleh gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Ya itu saja Bapak dan Ibu, amanah anak harta kita jangan sampai tertarik oleh mereka sehingga lupa kepada apa yang keinginan daripada yang memberi amanah kepada kita. Salah satunya adalah mencetak ridhonya Allah ke manusia itu adalah orang-orang yang soleh, yang mengelola, yang mengurus segala usuran itu adalah orang-orang yang soleh. Dan yang bicara masalah orang soleh bukan orang yang hari ini notabene dalam ketik Islam saja. Itu zaman Nabi Ibrahim pun, Jabur pun, Taurat pun, Injil pun, Islam pun sama mengharapkan hamba-hamba yang soleh gitu. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi begitu, dilanjutkan oleh anaknya ya Israel, sehingga Bani Israel pun juga seperti itu hari ini menginginkan menjadi hamba-hamba yang soleh dengan versi dan keyakinannya mereka yang mereka jalankan. Nah hari ini kita mengikuti apa yang kita imani, kita yakini, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ya demikian, hada walau yarana wa yahpadna walhamdulillahirabbil alamin.